Baik, teman-teman, selamat datang di kelas Introduction to Literature ya. Jadi ini bisa dibilang materi-materi terakhir ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke History of English Literature in America ya, sebelum kita masuk ke kesusastraan dan karya sastra dan sastrawan yang ada di Amerika, kita akan belajar tentang sejarah sastra dulu ya yang ada di Inggris ya, teman-teman. Nah, pastinya saat kita berbicara tentang sejarah sastra, mau tidak mau kita juga akan belajar tentang iya, kalau kita belajar sejarah sastra, kita juga akan belajar tentang sejarahnya ya, nggak cuma sejarah sastranya juga, tapi juga sejarah Inggris itu sendiri ya teman-teman. Baik, mari kita mulai karena ini cukup banyak sekali presentasinya atau slide-nya, mungkin kita bisa agak sedikit cepatkan ya seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada overview, ada timelinenya dari British Literature and Culture ya. Jadi di sini adalah era-era yang akan kita bahas selama satu sesi ya teman-teman. Cukup panjang sih ya. Pertama kita akan bahas tentang English Literature, jadi sastra pada Inggris kuno, kemudian ada sastra pada Inggris pertengahan, kemudian ada era Renaissance. Setelah itu kita masuk ke sastra pada abad ke-17, sastra pada abad ke-18, setelah itu diikuti dengan romantisisme, dengan Victoria, kemudian ada modernisme sampai postmodern ya, teman-teman. Jadi ini adalah timeline yang akan kita pelajari insya Allah pada satu kesempatan ini ya. Oke, baik. Kita akan mulai aja ya teman-teman. Nah, ini Anda bisa lihat ya teman-teman secara kesimpulan ya atau secara singkat ini ya teman-teman bisa lihat di sini kalau Old English itu tahun berapa sampai berapa, kemudian karya sastranya seperti apa ya. Ini cuman rangkuman saja ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke perinciannya ya. Oke. Baiklah, kita masuk ke British English Literature and Culture pada era Old English Literature ya. Ini akan sangat menyenangkan sekali. Baik, teman-teman, era Inggris pada masa kuno ya, seperti itu. Baik, teman-teman, Inggris kuno itu dimulai pada abad ke-5 sampai awal abad ke-12 ya. Katakanlah tahun 450 sampai tahun 1100 ya. Ini bisa dibilang 450 tahun itu pada eranya awal-awalnya Anglo-Saxon dimulai ya teman-teman, kerajaan Anglo-Saxon ya. Jadi apa saja sih fitur-fitur sastra yang ada di sana waktu itu? Nah, yang pertama, anonymous. Jadi karya sastra pada saat itu banyaknya semuanya itu adalah anonim tanpa penulis siapa seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah mostly oral poetry. Kebanyakan karya sastranya adalah bergenre puisi. Puisinya adalah puisi lisan ya seperti itu. Dan dari banyaknya karya sastra itu hanya sedikit sekali yang survive, banyak yang tidak terselamatkan ya seperti itu. Nah, kemudian puisi pada era Old English ini tidak punya rhyme. Gak ada rhyme-nya ya teman-teman. Mereka tuh menggunakan aliterasi saja ya. Nah, salah satu karya sastra pada era itu yang masih bertahan dan juga terselamatkan adalah karya sastra dari Beowulf, yaitu bisa dibilang abad awal ke-9 ya teman-teman. Jadi Beowulf ini menceritakan tentang heroic epic teman-teman, tentang cerita hero ya atau kesatria yang melawan monster ya seperti itu. Oke, kemudian ada karya sastranya selain Beowulf ada kata karya sastra dari Catmon ya teman-teman. Bisa dilihat ya, yang puisinya itu adalah puisi tentang pemujaan ya. Karena puisi-puisi atau karya sastra pada abad 450 sampai 1100 ini kebanyakan puisinya itu pemujaan terhadap eh, Tuhan ya atau bisa dibilang konten-kontennya adalah konten berisi keagamaan ya seperti itu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada gambarnya ya. Gambarnya dari Beowulf ya, teman-teman. Nah, ini ceritanya seperti ini. Tulisannya kita nggak paham ya kalau kita baca di era sekarang kan tulisannya udah berganti ya, sudah ribuan tahun yang lalu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini teman-teman adalah karya sastra punyanya Catmon ya teman-teman. Di sini Miss Jaja saya nggak bisa baca ya ini seperti apa ya, karena saya tidak ahli ke dalam bahasa Inggris kuno ya. Jadi saya nggak bisa baca ini ya. Nus Kulon Herigen ini juga
nggak bisa baca ya. Cuma di sini ada terjemahan teman-teman itu. Now we must praise gitu ya. The Messiah's might, the work of the glory Father, eternal Lord. Jadi terlihat sekali ya di sini adalah agamanya adalah agama yang monoteisme ya teman-teman. Dalam artian karena sudah ada Father, glory gitu ya, Lord kayak gitu kan. Jadi di sini sepertinya agamanya sudah agama monoteisme ya seperti itu. Next yaitu kita langsung masuk saja ke Inggris. Karya sastra Inggris pada era pertengahan, Middle English Literature. Nah, era pertengahan ini teman-teman itu dimulai pada tahun 1100 sampai abad ke-15 atau 16 ya, yaitu pada 1500 lah. 1100 sampai 1500. Jadi sekitar 400 tahun ya, teman-teman. Nah, yang paling sekali mendasari perpindahan dari era kuno ke era pertengahan ini adalah pada transisi tahun 1066, yaitu waktu itu ada namanya The Norman Conquest. Jadi ada penaklukan bangsa Normandi ke Inggris. Jadi Inggris itu diinvasi ya teman-teman oleh William the Conqueror. Kemudian kerajaan Inggris jatuhlah ke tangan orang Normandi ya. Kemudian orang Normandi lah yang memulai memerintah Inggris sampai sekarang ya seperti itu teman-teman. Jadi itu ya ditandai dengan tahun 1066 ini. Kemudian French becomes the language of the court and administration. Jadi bahasa Prancis. Jadi sudah bukan Old English tapi bahasa Prancis menjadi bahasa resmi ya di persidangan dan administrasi. Namun teman-teman bahasa Old English pun juga sebenarnya masih bertahan ya, masih survive karena digunakan oleh kalangan-kalangan rakyat bawah ya atau kaum miskin ya dan lain sebagainya. Atau ya intinya bukan orang kerajaan ya seperti itu. Tapi untuk orang kerajaan, orang bangsawan, pemerintahan mereka menggunakan bahasa Prancis ya seperti itu. Oke, kemudian features yang lainnya itu kampus Oxford itu mulai didirikan ya pada tahun ini yaitu tahun 1167 dan Cambridge pada tahun 1209 ya. Yang dulunya itu mereka tuh kampusnya tuh dipakai untuk kampus belajar keagamaan ya. Kalau sekarang kan sudah banyak fakultas ya. Nggak hanya agama tapi banyak sekali ya kayak gitu. Next yaitu drama ya. Drama sudah mulai dimainkan di sini ya teman-teman. Jadi ada teater miracle keajaiban, kemudian teater yang sifatnya misteri seperti itu ya, yang dipermainkan di Market Square ya, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, drama pada era ini sifatnya itu adalah religius drama. Jadi benar-benar drama itu yang memperformkan ajaran-ajaran tentang agama ya, baik budaya, tradisi, nilai moral dan lain sebagainya ya. Kemudian karya sastra yang terkenal juga sih ada Chaucer teman-teman dengan salah satu karya terkenal ini yaitu dengan Canterbury Tales ya. Intinya isinya adalah perjalanan keagamaan ya teman-teman seperti itu. Ya kalau Islam ya mungkin haji ya seperti itu, pilgrim ya seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa dilihat di gambarnya ya, Begin Wagen. Jadi ini adalah gambar di mana dimainkan pada era ini ya teman-teman bahwa di sini ada di Market Square ya. Jadi di sini dilihat di sini ada kayak lapangan gitu ya teman-teman. Kemudian di rumah dan ini yang nonton. Kemudian benar-benar dia tuh outdoor ya teman-teman. Ada panggung kecil seperti ini, ada yang main di atas, ada juga yang perform di bawah, dan juga dikelilingi oleh petugas kerajaan ya atau bahasanya polisi lah ya seperti itu. Nah, ini kaum-kaum bangsawan menonton di sini. Nah, ini orang-orang biasa yang nontonnya di sini. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, ini maaf ini nggak bisa tak kasih audionya ya, karena nggak bisa ngelingkan. Ini contohnya dari karya sastranya Chaucer ya, The Canterbury Tales ya teman-teman. What that April with his sour sword. Ini juga bahasa-bahasa masih ada Inggris sama Prancisnya ya teman-teman. Jadi misalnya juga nggak tahu ini ya cara bacanya seperti apa. Tapi artinya adalah ini. Oke, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Mungkin bisa di browsing-browsing sendiri ya. Oke, next yaitu kita ada karya sastra pada era Renaissance ya. Menarik sekali teman-teman. Oke. Renaissance itu atau bisa dibilang adalah abad pencerahan, abad apa ya?
kejayaan ilmu pengetahuan seperti teman-teman. Kemudian Renaissance juga bisa kita artikan sebagai abad transisi dari mitos ke logos ya, dari mitos ke logika ya, seperti itu teman-teman, yaitu pada tahun 1485 sampai 1603. Jadi bisa dibilang ada 100 tahunan lah, 100 tahunan ya teman-teman di sini. Renaissance nih teman-teman ya. Pada abad ini tuh terjadi banyak sekali perubahan ya teman-teman. Bisa dibilang kita harus berterima kasih pada era ini. Mungkin kalau era ini tidak ada, mungkin sampai sekarang kita mungkin nggak mengenal yang namanya ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Nah, di sini ada teman-teman, pada era Renaissance ini kita ada major political and cultural change in England and Europe ya. Ada benar-benar apa ya, perubahan yang sangat besar sekali dalam dunia politik dan budaya yang ada di Inggris dan Eropa. Kita ngomongin Inggris, kita juga akan ngomongin tentang Eropa ya teman-teman. Oke, ini perlu diperhatikan ya, karena ini juga penting sekali sih. Oke, tahun 1476 ini mesin cetak itu pertama kali ditemukan di Inggris ya. Ini sebenarnya agak kontroversi karena mesin cetak ini entah ditemukan di Inggris atau Italia ya, tapi setahu saya sih di Italia waktu itu ya, teman-teman, baru diimpor ke Inggris ya, seperti itu. Jadi intinya pada tahun 1476 ini ditemukanlah mesin cetak pertama kali ya oleh William Caxton ya, teman-teman. Oke, kemudian pada 1485 ini berakhirlah perang sipil ya, atau War of the Roses yang terkenal sekali ya teman-teman. Kemudian Henry ke-7 itu menjadi raja ya. Oke, pada tahun tepat 1492 ini Columbus menemukan Amerika ya teman-teman. Jadi terlihat ya di dunia lain itu terjadi apa ya perubahannya. Pada era ini juga kemudian ada rediscovery of classic learning. Oke, kemudian European humanists in contact with each other. Jadi orang-orang humanis pada Eropa itu sudah mulai bertemu satu sama lain ya, seperti itu. Kemudian ada reformasi di Eropa bagian utara ya, teman-teman. Kemudian ada Martin Luther, kemudian ada Henry ke-8. Oke, kita berbicara tentang puisi aja. Puisi pada era Renaissance ya, teman-teman. Di sini kita lihat puisi-puisi itu pada era Renaissance yang ada di Inggris itu tuh strongly influenced from Italy. Jadi puisi-puisi itu tuh terinfluensi atau mendapatkan pengaruh dari Italia ya, seperti itu. Di mana ternyata pergerakan Renaissance di Italia itu sudah berjalan, sudah berlangsung 200 tahun lebih duluan daripada di Italia. Kalau tadi di Inggris pada tahun 14 sekian, mungkin di Italia sudah dimulai pada tahun 12 ya. 12.000 ya. 1.200 lah ya, seperti itu. Oke, kemudian ini ya teman-teman, ada major influence ya, yang namanya oke ya, sebentar. Ada major influence yaitu Francesco Petrarca ya teman-teman. Next yaitu ada Henry ke-7 itu ya teman-teman. Oke ya. Henry ke-8. Di bawah kepemimpinan Henry ke-8 ya, atau tahun 1509 sampai 1547, Wyatt and Surrey itu diimpor, mereka mengimpor sonet dari Italia, teman-teman, seperti itu. Next yaitu oke, teman-teman. Oke, jadi sonetnya biasanya cycle of love sonnet. Sonetnya masih bertema cinta ya, teman-teman. Modified by Shakespeare, dimodifikasi oleh Shakespeare kemudian. Nah, temanya apa sih sebenarnya pada era Renaissance ini? Satu, jadi itu kayak ngomongin tema cinta ya. Contohnya the lady is beautiful but unreachable. Jadi ada kayak perumpamannya, ada sebuah gadis yang sangat cantik sekali tapi dia itu tidak bisa kita milikin ya, seperti itu. Ya kayak Romeo and Juliet itu kan juga nggak bisa nggak bisa di reach ya cinta mereka ya, seperti itu. Kemudian ada kata ada cinta tapi cintanya sifatnya platonize ya, platonizing love atau sublimation ya, kayak gitu. Nah, ini ada karya sastra dari Sir Philip Sidney ya teman-teman, baca ya.
Oke, kita skip aja. Oke, dari Edmund Spenser, teman-teman nanti bisa browsing lebih lengkapnya ya, Amoretti. Nah, ini karya sastranya William Shakespeare, teman-teman, sonet 18 ya, pada akhir abad ke-16. Jadi kita bisa lihat di sini sudah mulai ada rhyme-nya ya. Jadi ada A B A B ya, dari day ke May, temperate ke date, A B A B, C D C D, signs, declines, dimmed, untrimmed, E F E F, fade, shade, out, roast, G G C D kayak gitu. Ya teman-teman, jadi pada era Renaissance ini puisinya sudah mulai ada bentuknya ya seperti itu. Dan sudah boleh ngomongin tema cinta. Kan kalau sebelum Renaissance tadi temanya kan tema agama ya, nggak boleh ngomongin tema-tema cinta antara cewek dan cowok kayak gitu ya, itu dianggap tabu ya seperti itu. Tapi kalau pada era Renaissance sudah mulailah muncul tema-tema cinta ya seperti itu. Next yaitu pada era Elizabeth pada tahun 1558 sampai 1603. Ya ini kan cukup singkat ya nggak singkat sekali teman-teman, 50 tahunan lah ya. Oke, teman-teman. Yang paling penting nih kita bisa perhatikan. Di bawah pemerintahan Elizabeth I, Inggris itu menjadi negara yang mendominasi kekuasaan ada di Eropa. Ya, lumayan ya. Bisa dibilang karena dia perempuan ya, teman-teman, tapi dia bisa mendominasi kekuasaan di seluruh Eropa ya dengan kapalnya Spanish Armada ya tahun 1588. Masa kejayaannya ya Inggris juga bisa dibilang sebagai masa kejayaannya ya kayak gitu. Nah, English drama itu flourish. Jadi, pada era Elizabeth I ini, drama di Inggris itu juga sudah mulai berkembang ya. Contohnya dengan karyawan-karya pujangga-pujangga besar seperti Shakespeare, ada Christopher Marlowe, ada Ben Jonson, dan lain sebagainya ya. Ini karya-karyanya Shakespeare, teman-teman, pujangga yang nggak cuma besar ya teman-teman, bisa dibilang agung ya, dari dulu sampai sekarang itu karyanya masih terkenal, masih dikaji oleh banyak orang ya seperti, dan masih bagus ya, masih direkomendasikan baik untuk bacaan maupun untuk penelitian ya sampai sekarang. Nih karya-karya Shakespeare ini ada genre komedis ya, contohnya Much Ado About Nothing, ada Midsummer's Night's Dream, kemudian ada kalau yang bergenre histori ada Richard Henry kelima kayak gitu. Tragedi itu ada Hamlet, King Lear, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet. Saya rasa teman-teman pasti juga sudah sangat familiar ya dengan judul-judul ini ya. Ada romance yaitu Tempest, Winter's Tale, dan poetrinya Sonnet, Venus, and Adonis. Tapi Shakespeare itu banyak sekali karyanya ya teman-teman. Ya, dia tidak hanya seorang pelopor karya sastra ya, terutama drama ya pada era itu. Tapi Shakespeare juga menyumbang kosakata baru sebanyak 12 sampai 15 ribu kata dalam kehidupannya. Dalam masa hidupnya ya, dia menyumbang sekitar 12 sampai 15 ribu kata. Kosakata baru ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya Shakespeare ini gitu. Nah, ini teman-teman adalah contoh teater ya pada era itu. Ya, ini pada awal abad ke-17 ya, mungkin 1600 sekian ya, kayak gitu. Jadi teman-teman teaternya bundar gini ya. Nah, nanti kita masuk. Nah, di sini adalah contohnya di sini. Ini gambarnya ya, ini panggung depan seperti itu. Kita lihat lebih jelasnya lagi. Nah, di sini teman-teman ini teaternya, ini stage-nya, performnya di sini. Kemudian di sini ada kursinya ya. Jadi kursinya tuh kayak meninggi gitu ya. Dari depan ke belakang, semakin ke belakang semakin tinggi ya. Jadi teman-teman kalau ada mendapatkan kursi paling belakang, ada tetap bisa menonton ya seperti itu. Nah, ini kursinya tuh melingkar sampai ke sini ya. Nah, ini juga di atasnya masih ada, di atasnya masih ada. Zaman dulu teman-teman, semakin tinggi posisinya, semakin mahal harganya ya. Karena yang berada pada posisi tertinggi ini biasanya orang-orang bangsawan, orang-orang Nobel, kayak gitu ya. Jadi semakin tinggi di atas, maka harganya semakin mahal, kayak gitu ya. Baiklah sekarang ke Inggris pada 17th century. Sastra Inggris pada abad ke-17 ya. Nah, pada abad ke-17 itu teman-teman pada tahun 1603 sampai 1688 apa aja yang terjadi?
Nah, teman-teman kita lihat. Tahun 1603, Queen Elizabeth dies. Tadi ya yang apa itu Ratu Elizabeth yang sangat powerful tadi itu ya, itu dia meninggal, teman-teman ya. Sekaligus dia itu mengakhiri garis keturunan dari suku dari kerajaan atau bisa bisa dibilang dari darahnya Tudor ya seperti itu. Kemudian digantikan oleh James Scotland ya yang memimpin seperti itu. Kemudian pada tahun 1625 Charles I menjadi raja ya. Ini sebenarnya menarik ya sampai sekarang juga teman-teman. Charles I itu dia menjadi raja tanpa parlemen. Jadi dia raja sendiri tanpa ada parlemen teman-teman. Jadi dari tahun 1625 sampai 1640. Jadi satu-satunya raja di Inggris yang memerintah tanpa adanya parlemen ya seperti itu. Ya lumayan banyak ya karena ada 15 tahun ya. Cukup lama juga ya. Oke, teman-teman ada perang sipil ya. Dua kali 1642 sampai 46 dan 1648 sampai 1652. Kemudian teman-teman Charles I yang tadi memerintah tanpa parlementer itu dieksekusi mati pada Januari tanggal 30 ya tahun 1649. Ya, teman-teman. Kemudian oke, restorasi, oke, kemudian ada Katolik James pada tahun ini ya 1660 ada restorasi monarki ya dengan Charles II itu. Kemudian tahun 1685 Katolik James II atau saudaranya Charles II itu menjadi raja. Oke, at the end of abad ke-17 teman-teman English political system have apa ya? Jadi terjadi bisa dibilang kok sistem politik di Inggrisnya itu apa ya? Bentuknya itu muncul dan diadaptasi itu sampai sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu Inggris menggunakan Inggris atau British Parliamentary System, nah itu sudah ditemukan pada abad ke-17 ini ya. Nah, bagaimana dengan kesusastraannya ya? Kesusastraan pada abad ke-17 ini, puisi itu sifatnya itu adalah metafisik. Puisi. Metafisik, hal-hal yang dijelaskan setelah adanya fisika ya seperti itu. Jadi mempelajari bagaimana suatu individu itu ada ya dari tidak ada menjadi ada ya. Kita bisa juga bilang metafisik adalah hal yang sifatnya absurd juga bisa ya seperti itu. Hal yang tidak terlihat dan lain sebagainya. Nah, metaphysical poetry ini sifatnya adalah witty. Ini ya teman-teman, witty, cerdas, kompleks, paradok ya teman-teman, dan formally inovatif dan inventif. Ya, salah satunya adalah George Herbert di sini. Dengan puisinya ya masih ngomongin religious poetry juga. Ada John Donne yang terkenal sekali, teman-teman. Ada John Milton. John Milton di sini 1608 sampai 1673. Meskipun dia itu adalah supporternya apa ya, teman-teman? Ya karyanya bagus sih ya John Milton ini ya, teman-teman. Uh, dia merupakan major political writer. Jadi dia adalah penulis apa ya? Penulis yang bernada politik paling terkenal pada era itu ya seperti itu. Pada era English Revolusi ya teman-teman karena dia membela ini loh, membela Charles I ini ya yang apa ya? Oke. Kemudian dia itu dipenjara ya sampai 1660. Dia karya sastranya yang terkenal adalah Paradise Lost ya teman-teman. Itu sampai sekarang ya bisa dibilang ya itu dia. Oke, Paradise Lost diambil dari cerita Adam dan Hawa ya di surga seperti itu. Nah, karya-karyanya si John Milton ini juga dianggap sebagai atau representasi dari English Revolusi, karya-karya sastra pada saat revolusi di Inggris seperti itu. Nah, ini contoh karyanya si ini ya teman-teman, John Milton ya yang Paradise Lost. Ini ada
of man's first disobedience and the fruit. Yang ngomongin tentang agama ya, masih bernada agama ya teman-teman. Kayak gitu. From Paradise Lost ya. Nih dia. Kan bahasa Inggris setelah ini kan nanti mengalami perubahan lagi ya teman-teman. Ejaannya juga berubah lagi ya teman-teman. Mungkin masih ada kata-kata di sini yang belum kita pahami ya. Kayak gitu. Next yaitu abad ke-18. Nah, karya sastra pada abad ke-18 juga disebut sebagai era Augustan Age. Era Augustan ya, 1688 sampai 1750. Kata Augustan Age ini dinamai setelah Raja Augustus ya yang memimpin yaitu tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 setelah Masehi ya. Seperti itu. Pada era itu apa ya? Karya sastra Roma itu berkembang ya, berkembang sangat cepat. Virgil, Horace, dan Ovid. Oke, the major authorities are Aristotle and Horace. Major writer aja gitu. Major writer pada era Augustan Age ini adalah ada John Dryden, pasti teman-teman kenal ya. Ada Alexander Pope, ada Jonathan Swift. Jonathan Swift ini yang bikin novel berjudul The Gulliver's Travel ya, salah satunya. Teman-teman itu juga masih terkenal sekali sampai sekarang masih dijadikan bahan diskusi ya teman-teman. Kemudian the key politic idea is mimesis ya. Jadi imitation of nature. Jadi lebih mengadopsi alam rather than autonomous expression ya seperti itu. Kemudian ada heroic complex, modelnya adalah heroic complex ya untuk puisinya. Iambic pentameter ya. Jadi tidak beraturan iramanya seperti itu. AA, BB, CC, DD dan lain sebagainya. Oke, ini adalah karyanya Jonathan Swift teman-teman. Contohnya saja. Saya nggak bisa membacakan ya satu persatu ya teman-teman. Saya bacanya itu yang novelnya ya. Nah, abad ke-18 ini teman-teman juga disebut sebagai the rise of the novel. Makanya genre novel, atau saya bilang genre prosa dalam bentuk novel itu berkembang dan ditemukan kemudian menjadi hal yang umum itu pada abad ke-18 ini gitu ya teman-teman. Kan sejarahnya tadi sebelum pas abad ke-17 kan ditemukan sorry sebelum apa sebelumnya kan sudah ditemukan alat-alat mesin cetak ya. Alat mesin cetak itu kan kemudian yang mendukung juga terjadinya pertumbuhan novel ya, pertumbuhan apa itu minat baca ya seperti itu. Jadi yang membaca pada era ini sudah bukan orang bangsawan lagi, tapi kaum umum pun rakyat biasa pun sudah mulai tertarik membaca ya seperti itu. Abad ke-18 teman-teman. Nah, pada abad ini novel becomes the dominant literary form ya, seperti yang saya bilang tadi, novel menjadi bentuk karya sastra yang dominan ya, seperti itu. Karyanya bunyinya dia The Pilgrim's Progress, ada naratif poetry gitu. Daniel Defoe ada Robinson Crusoe ini juga terkenal sekali sampai sekarang. Ada Pamela dari Richardson, ada Tom Jones dari Tristram Shandy dan lain sebagainya. Oke, next kita menuju ke era romantisme yang ada di Inggris. Romantisme itu pada 1790 sampai 1830 teman-teman. Ini juga nggak lama ya, mungkin sekitar 40 tahun ya teman-teman. Oke, major shift. Jadi pada era romantisme ini terjadi perubahan yang major, yang besar-besaran ya. Pada segi estetik ya, seperti itu. Contohnya karya sastra M.H. Abram itu yang berjudul The Mirror and the Lamp ya teman-teman. Jadi kalau para klasik itu berpendapat puisi itu adalah hanyalah cerminan dari alam kan seperti itu ya. Cerminan dari alam. Tapi kalau orang romantik itu berpendapat bahwa puisi as an autonomous creation, an expression of the self,
poetry as a lamp rather than a mirror. Jadi puisi itu dianggap sebagai cahaya itu sendiri ya, daripada hanya refleksi gitu. Jadi puisi itu nggak cuma merefleksikan gitu loh, tapi puisi itu tuh adalah cahaya ya, adalah lampu. Jadi memberikan penerangan ya, seperti itu. Oke, pada era ini ada juga karya sastranya William Wordsworth ya teman-teman pada tahun 1800 ya. Ini si Wordsworth bilang seperti ini. Poetry is spontaneous overflow of powerful feeling recollected of tranquility. Jadi William Wordsworth ini teman-teman salah satu sastrawan atau pujangga terbesar di Inggris pada era romantisme yang karyanya itu banyak sekali apa ya teman-teman itu kayak membahas tentang fenomena alam ya, bagaimana alam itu sudah berubah, alam itu sudah rusak oleh kemajuan teknologi dan industri ya, seperti itu. Biasanya William Wordsworth itu temannya adalah Samuel Coleridge ya, yang terkenal dengan The Lake Poetry ya, seperti The Lake Poets kayak gitu. Oke. Ini dia keywordsnya pada era romantisme ada ke nature, alam ya, ada heart, mind, soul, imagination, dan feeling. Jadi era romantisme ini sudah sangat-sangat berubah jauh sekali dibandingkan era-era kayak Inggris pada era pertengahan gitu ya, yang mana boleh ngomongin feeling ya gitu, mana boleh ngomongin imajinasi dan cinta ya, semuanya harus berdasarkan apa ya, agama ya, seperti itu. Kalau dalam era ini kan sudah berubah banyak sekali ya teman-teman kayak gitu. Oke, ini teman-teman pada era romantisme. Jadi dunia politik itu didominasi oleh revolusi Prancis teman-teman nih, lihat ya. Semenjak 1789 ya, seperti itu. Napoleonic Wars ya, teman-teman kan kalah ya di perang Waterloo ya. Nih, romantik ini ada dibagi menjadi dua ya. The Big Six Romantic Poetry sama First Generation Romantic dan juga Second Generation Romantics. Ada Blake, Wordsworth, Samuel Coleridge. Kemudian yang Second Generation itu ada Lord Byron, Shelley dan juga John Keats ya teman-teman. Nah, major novelis ini ada Jane Austen teman-teman, terkenal sekali ya, Pride and Prejudice, kemudian ada Shelley, Frankenstein dan juga Sir Walter Alcott ya. Sir Walter Scott, sorry. Oke teman-teman, ini karya sastranya William Wordsworth. I Wandered Lonely as a Cloud ya. Ini kan ngomongin tentang alam banget sih ya. The Prelude silahkan dibaca sendiri. Next yaitu teman-teman pada era Victoria ya. Kita masuk ke era Victoria. Kita ngomongin yang umum aja ya teman-teman. Era Victoria ini pada tahun 1830 sampai 1901. Lama juga ya teman-teman. Nah, Queen Victoria ini memerintah dari 1837 sampai 1901. Pada era Victoria ini teman-teman terjadi rapid industrialization. Adanya perubahan atau perkembangan industri yang sangat cepat sekali dan juga teknologi ya. Jadi terjadi banyak ya pabrik-pabrik didirikan, mesin-mesin juga ditemukan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada urbanisasi dan development of urban ya. Oke ya. Kemudian teman-teman terjadi reform bills ya teman-teman, ada 3 kali ya di sini teman-teman. Dan imperialism and the British Empire. Ya, karyanya adalah dramatik monolog dari Browning dan juga Robert Alfred Tennyson. Nah, pada era Victoria ini teman-teman, para pujangga atau sastrawan pada waktu itu menggunakan poetry sebagai socially useful sebagai alat untuk menceritakan kondisi sosial ya pada era itu. Nah, Victorianism. Dia terkenal sekali. Kalau kita ngomongin sastra, terutama novel, maka novel-novel pada era Victoria ini disebut sebagai social problem novel. Apa ya? Intinya novel yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat sosial ya pada era Victoria ini. Contohnya ada Charles Dickens dan juga Elizabeth Gaskell ya. Charles Dickens itu menulis banyak sekali karya-karya yang isinya adalah
fenomena sosial ya teman-teman. Jadi dia menyindir masyarakat ya, menyindir keadaan realitanya di mana anak-anak itu di sana sudah dipekerjakan ya mulai 9 tahun itu sudah mulai bekerja, 13 tahun itu sudah bekerja sebagai buruh ya atau child labor di pabrik ya seperti itu teman-teman. Karyanya kalau setelah sedikit ini ada yang berjudul Oliver Twist yang juga terkenal, David Copperfield dan juga Hard Times ya. Dan kemudian kalau karyanya Elizabeth Gaskell ini ada Mary Barton. Dan juga Benjamin Disraeli ada Sibyl or the Two Nations. Oke, teman-teman. Selain itu ada juga karya sastra dari The Bronte Sisters yang terkenal semua ya tiga-tiganya. Ada Charlotte Bronte yang berjudul Jane Eyre ini juga terkenal sampai sekarang teman-teman. Ada Emily Bronte yaitu Wuthering Heights dan juga Anna Bronte yaitu Agnes Grey karya sastranya. Semuanya karya sastra yang ada di era Victoria ini juga masih menjadi bahan dan topik perbincangan, diskusi maupun analisa ya teman-teman dalam kajian sastra sampai saat ini seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke era modern ya, teman-teman. Era modern ini teman-teman dimulai pada 1901 sampai 1945 ya. Terjadi apa sih pada era itu? Yaitu ada major intellectual influences, yaitu pengaruh intelektual yang paling mendasar, yang paling besar tuh apa aja ya gitu. Nah, di dalam dunia intelektual teman-teman, pada dunia belahan lain di luar Inggris, itu ada Sigmund Freud ya, yang terkenal dengan apa ya teori-teori psikoanalisanya ya teman-teman. Dia membahas tentang power of unconscious, jadi the power atau kekuasaan dari unconsciousness, ketidakbawasadaran ya seperti ketidaksadaran seperti itu, atau kekuatan dari alam bawah sadar seperti itu. Kemudian ada human autonomy becomes problematic. Kekuasaan otonomi itu menjadi masalah ya seperti itu. Next ada modern fisik ya teman-teman. Ini juga Einstein ini di belahan dunia lain di Amerika itu yaitu ada Einstein yang terkenal dengan teorinya adalah teori relativity ya teman-teman. Kemudian ada Heisenberg dengan teorinya kuantum fisik juga terkenal. Nah pada era ini teman-teman objectivity becomes problematic. Kalau kita ngomongin modern fisik berarti itu objektivitas menjadi sebuah masalah. Loh kenapa harus objektif gitu ya? Kenapa nggak boleh subjektif dan lain sebagainya? Next yaitu dalam dunia linguistik ya teman-teman. Dari linguistik ada De Saussure dengan teori-teorinya ya teman-teman. Language is arbitrary. Language cannot reflect reality but shapes the perception of reality. Jadi bahasa itu tidak bisa merefleksikan realita, tapi membentuk persepsi dari realita itu sendiri. Ya. Kemudian realitas itu menjadi sesuatu hal yang unknowable, yang nggak diketahui. Ini yang realitas, yang real, yang mana, yang tidak, yang mana seperti itu. Language and representation becomes problematic. Bahasa dan representasi tafsir bahasa itu sendiri menjadi masalah ya. Nah ini garis besarnya. Objective representation becomes problematic. There can be no privilege perspective. Oke. Ini ada karyanya Pablo Picasso. Ini era-era modern ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan perkembangan sastra pada era modern ini teman-teman yang cukup singkat sekali. Nah, yaitu jika objektivitas itu tidak lagi mungkin, maka an omniscient narrator is no longer appropriate either. Maka nggak ada yang namanya point of view-nya tuh the God eye, omniscient itu udah nggak ada lagi. Ya, karena udah nggak bisa objektif lagi kan gitu ya. Perspective and subjectivity become central. Jadi teman-teman, there is no objective. Nah, semuanya itu subjektif dan perspektif masing-masing ya yang menjadi pokok. Yang menjadi ide pokok ya seperti itu. Oke. Ini dia
Figural narrative perspective, interior monologue, and strip of consciousness are central narrative technique. Radically psychological novel ada James Joyce sama Virginia Woolf. Di Inggris ya teman-teman, ada terjadi perubahan novel, apa ya, pokoknya sangat cepat sekali ya, di mana novel-novel sudah membicarakan sesuatu yang sifatnya psychological novel. Ya kan tadi itu sudah ada Sigmund Freud ya, kayak gitu. Contohnya saja teman-teman. Nah ini pada era modern bisa dilihat poetry itu nggak harus cantik. Puisi itu sekarang nggak perlu cantik gitu loh. Harus yang berirama, harus A A B B C C, harus A B A B C C D D dan sebagainya. Nggak harus kayak gitu. Puisi itu sifatnya blank verse aja ya kayak gitu. Oke teman-teman, menggunakan simbolisme dan juga mitologi. Ya. Oke teman-teman. Karya sastranya ya. Next yang terakhir kita langsung ke postmodern. Post ya. Post aja teman-teman. 1945 sampai sekarang. Karya sastra yang hadir pada 1945 sampai sekarang itu masuknya ke dalam cultural konteks atau konteks budaya ya seperti itu. Oke teman-teman, pada era ini juga ditemukan ya namanya apa ya, konsep seperti realita dan juga representasi dan identitas. Contohnya adalah mungkin kita ngomongin teorinya dari Gian Bourdieu ya, yang dia ngomongin simulasi dan simulakra ya teman-teman. Di mana media itu replace reality. Ya karena pada era ini ditemukan televisi ya teman-teman. Jadi ya semuanya sudah media. Bagaimana media itu banyak sekali menggantikan realitas ya seperti itu. Language itu construct rather than reflect reality. Jadi mulai di sini, mulai pada tahun ini teman-teman, fungsi bahasa itu sudah mengkonstruksi lagi. Bukan hanya merefleksikan ya. Sebelum terefleksikan dia sudah action duluan yaitu mengkonstruksi sesuatu. Realitas rather than merefleksikan kan kayak gitu. Individuality and the subject are question. Jadi pertanyakan, individuality dan subjek itu menjadi ya ditanyakan ya dipertanyakan seperti itu. Dan ini yang paling penting teman-teman pada tahun 1960 itu muncullah pergerakan yang namanya postmodernisme yang sekarang menjadi sebuah era postmodern ya seperti itu. Yang di kalau era postmodern itu yang diomongin adalah dekolonialisasi dan postkolonialisasi. Karena pada era ini banyak sekali negara-negara yang sudah merdeka, yang lepas ya teman-teman dari perbudakan, bukan perbudakan sih, dari apa sih? Dari penjajahan ya seperti itu. Makanya studinya kan kemudian berkembang ya teman-teman. Bagaimana negara yang terjajah itu kemudian setelah dijajah, setelah penjajahnya pergi itu terjadi banyak apa ya, ya mungkin perubahan bahasa, perubahan kultur dan lain sebagainya ya seperti itu. Oke teman-teman, pada era postmodern ini juga ada yang namanya the global village ya. Globalization, migration, dan juga intercultural encounters. Ada ditemukan media dan internet juga yang akhirnya mendukung semuanya ini ya seperti itu. Dan terjadi perubahan inovasi teknologi yang sangat cepat. Ya, seperti itu. Strong sense of being overpowered by globalisasi, teknologi, dan lain sebagainya. Gitu. Bagaimana dengan karya sastra pada tahun 1945? Trends-nya apa di dalam literature? Kita lihat di sini. Sastra pada era postmodern ini teman-teman menjadi hard to classify, susah untuk diklasifikasi gitu loh. Kenapa? Karena banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan and tradition yang baru gitu ya teman-teman. Kalau misalkan novel udah ada menjadi fiction dan non fiction, ada science fiction, ada apa, pokoknya klasifikasinya sesuatu hal itu menjadi banyak sekali cabangnya. Jadi kayak susah untuk diklasifikasi ya, saking majunya kan kayak gitu. Kemudian radical formal experiment in all genre. Ya seperti itu.
idea that everything has been tried and done, originality is no longer possible. Nggak mungkin ada sesuatu itu yang sifatnya origin gitu. Karena apa? Karena sesuatu itu sudah pernah dicoba orang lain. Jadi there is no such thing as originality ya. Karena semuanya itu pasti melakukan semuanya itu adalah merupakan modifikasi dari apa yang sudah ada ya. Menurut Foucault ya seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, self-reflexivity. Literature constantly foregrounds its our constructness ya. The word as text. Jadi dia menganggap dunia itu sebagai teks sekarang ya, teman-teman. Postmodern. Kemudian pada era ini juga ada perbedaan yang mendasar antara high dan popular culture. Jadi sudah mulai dipertanyakan ini sastra adiluhung dan sastra populer itu yang seperti apa? Apakah yang adiluhung masih adiluhung dengan dipopulerkannya karyanya dan lain sebagainya ya seperti itu. New literature in English, post-colonial literature. Inggris pastinya ada post-colonial literature dong, karena Inggris kan memang dia itu menjajah ya seluruh hampir Eropa dan dunia ya seperti itu. Oke, kemudian kelanjutan dari sastra ya, karya sastra pada era postmodern ini yaitu often free verse. Bentuknya itu sudah free verse, sudah bebas ya teman-teman. Free formal innovation. Oke, contohnya adalah postmodern novel. Ada karya-karyanya Salman Rushdie ya, yaitu The Satanic Verses ya, yang sangat kontroversial sekali itu ya. Graham Smith, Bryant, kemudian ada Amis, Kate Atkinson dan lain-lain sebagainya. Karya-karya mereka tuh sifatnya apa? Yaitu metafisik, ada intertekstuality, kemudian mempertanyakan sejarah, waktu, tempat, dan identitas. Selain itu pada novel ada yang namanya Theater of Absurd. Dengan ditemukannya atau diciptakannya karyanya si Samuel Beckett yang berjudul Waiting for Godot ya tahun 1953. Di sini kan juga terjadi Amerika juga terjadi Great Depression ya, era yang sangat menyedihkan lagi dan berat bagi warga Amerika ya seperti itu. Contohnya juga selain itu ada novel-novel dari apa itu The Grapes of Wrath ya teman-teman. Saya kok lupa itu karyanya siapa itu. Terkenal sekali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya untuk apa ya overview ya. Jadi ini cuma semacam pandangan singkat saja teman-teman mengenai sejarah karya sastra, sejarah sastra yang ada di Inggris pada era Old English sampai era postmodern sampai sekarang ya. Jadi yang saya ambilkan memang hanyalah judul karya sastranya apa ya seperti itu ya teman-teman. Apa itu terjadi perubahan yang sangat major apa pada era itu ya sehingga mempengaruhi perbedaan atau pergeseran budaya, pergeseran pemikiran, kemudian pergeseran bentuk, style dan lain sebagainya ya seperti itu teman-teman. Semoga Anda bisa belajar sesuatu dari sini. Terima kasih sudah menyimak dan insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Bye.